Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini Tribuners, saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda tentunya dalam program spesial Ramadan Tribun Timur, yakni Syiar Ramadan 2024. Dan dalam beberapa menit ke depan Tribuners, kita akan bersama-sama mendengarkan ceramah singkat atau kuliah 7 menit yang insya Allah akan menjadi ilmu baru bagi kita di bulan suci Ramadan kali ini. Dan yang akan menyampaikan kuliah 7 menit pada hari ini, beliau adalah Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmul Yakin Tompo Bulo, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dan beliau juga merupakan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan ya Pak Kiai. Dan untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore, dan gimana kabarnya Pak Kiai, sehat? Waalaikumsalam, sore alhamdulillah. Ya, jadi berpuasa itu sesungguhnya memang memicu orang untuk sehat. Sumu, berpuasalah kalian agar engkau sehat. Ya. Jadi berpuasa itu, jadi itu kalata perintah sumu. Puasalah kalian. Salah satu manfaat di antara sekian puasa itu agar kamu sehat. Ya. Jadi ana bisihah, alhamdulillah saya sehat. Ya, Masya Allah Pak Kiai. Dan mudah-mudahan Tribuners juga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Pak Kiai, jika di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai seperti apa bakti orang tua seperti apa bakti anak kepada orang tuanya dan seperti apa orang tua bertanggung jawab kepada anaknya. Satu hal atau mungkin nasihat yang paling banyak didengarkan dan bahkan dalam Islam juga disebutkan Pak Kiai bahwa keutamaan berbakti kepada orang tua sebanyak 3 kali di awal itu adalah ibumu baru bapakmu. Lantas bisa dijelaskan ke Pak Kiai seperti apa sebenarnya kemuliaan seorang ibu di mata Islam? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cintanya kedua orang tua kepada anak, apatah lagi yang namanya ibu, itu luar biasa. Dibuktikan, ibu yang melahirkan antara hidup dan mati. Yang kedua, ibu menyusui minimal 2 tahun. Yang ketiga, di saat anak masih bayi, masih kecil, yang paling banyak memeluk anak itu adalah ibu. Seakan-akan malaikat yang diutus Allah kepada anak bayi ini. Ibu, meskipun dia mau makan kue umpama, udah menganga, udah mau masuk kue itu di mulutnya, tapi tiba-tiba anaknya datang. Ibu tidak jadi makan kue itu, tapi tangannya dilarikan ke mulutnya anaknya. Betapa cintanya sang mama kepada anak. Mama atau ibu, meskipun dia pisah tinggal dengan anaknya, kalau ada papanya anaknya di luar daerah, mamanya itu gelisah. Saya ada anak di Mesir 1, ada anak di Turki juga 1 kuliah. Kalau demam anaknya di sana, itu uminya, ibunya itu gelisah. Dia bilang, bagaimana anakku di sana, bagaimana anakku. Jadi seakan-akan silaturahim itu amat dekat kepada mama dibanding dengan bapak. Mamanya bilang, selalu saya ingat anakku. Terkadang suaminya berkata, kau tidur sajalah, tidak apa-apa. Karena seakan-akan dia tidak rasakan. Jadi pengorbanan mama kepada anaknya itu, curahan kasih sayang kepada anaknya luar biasa dibanding dengan bapak. Makanya agama bilang, ibumu baru bapakmu. Luar biasa mama kepada anak. Olehnya itu, sebagai anak, balaslah orang tuamu utamanya kepada mama. Tapi meskipun apapun yang sekira-kira kita akan perbuat untuk menggembirakan mama, itu tidak setara, tidak senilai dengan setetes air susu ibu. Bayangkan. Di masa Rasulullah SAW, seorang sahabat dia gendong mamanya tawaf dan sa'i.
tidak pernah mengizinkan mamanya berjalan mengitari Ka'bah. Jadi sang anak menggendong mama. Setelah itu dia melapor kepada Rasul, ya Rasul, saya sudah berbakti kepada mama. Kata Rasul, caramu gimana? Saya gendong mamaku tawaf dan sa'i, ya Rasul. Kata Rasul, setetes air susunya ibumu yang pernah engkau isap ketika kau masih kecil belum terbayar karena engkau gendong mamamu tawaf dan sa'i. Luar biasa. Bahkan ada riwayat bahwa Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni itu nama ini amat viral di langit pada waktu itu di masanya, sekalipun tidak viral di kalangan makhluk. Tapi Rasul yang memberitakan bahwa ada orang Yaman namanya Wais Al-Qarni itu amat terkenal namanya di langit. Malaikat pernah tahu. Ternyata apa perbuatannya? Bukan karena tahajudnya, bukan karena duhanya, tapi karena baktinya sama mama. Salah satunya adalah tidak pernah berkata tidak bisa kalau mamanya yang perintah. Kata mamanya, Wais, ya mak, bisakah kamu membawa aku ke Mekah? Umurku semakin tua nak, dan saya belum pernah hadir di Arafah. Langsung Wais Al-Qarni, bisa mak, boleh mak. Sanggup nak? Sanggup mak, sanggup saya bawa. Nanti sesudah berkata bisa, boleh, sanggup, baru berpikir. Gimana tuh caranya bawa? Dari Yaman ke Mekah jaraknya kan 1000 kilo lebih. Bagaimana transportnya, bagaimana dengan biaya makan. Tapi tidak pernah berkata tidak bisa kalau mamanya yang perintah. Wais Al-Qarni mencoba pecahkan celengan tempat menabung. Dia pecahkan, dia hitung uang recehan. Ternyata mampu dibelikan anak sapi. Bukan sapi, anaknya sapi. Setelah beli anak sapi, dibuatkan kandang di puncak gunung. Jadi kalau sore digendong anak sapi ini naik di puncak gunung, masuk di kandangnya, pagi diturunkan untuk makan. Orang berkata, gila kamu, kenapa tidak taruh di kaki gunung? Padahal itu tujuannya Wais Al-Qarni, dia melatih fisiknya untuk menggendong anak sapi ini naik turun gunung turun, melatih fisiknya supaya kuat nanti membawa mamanya dari Yaman ke Mekah untuk menggendong mamanya. Luar biasa baktinya. 8 bulan yang akan datang sapi ini bukan lagi sapi, tapi bukan lagi anak sapi, tapi sudah menjadi sapi udah benaran, sapi benaran. Dijuallah hasil jualannya sebagai biaya untuk makan di perjalanan. Lalu dia gendong ibunya berangkat ke Tanah Suci dengan jarak 1000 kilometer lebih. Adakah anak seperti itu sekarang yang membalas kebaikan ibunya, dia mampu menggendong ibunya? Kita tidak usah gendong mama, pergi haji, pergi umrah, kan ada pesawat, tinggal dibayarkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Kiai, saya cukup tergugah dengan kisah dari Wais Al-Qarni tadi, dan juga mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi kita Tribuners untuk mengupayakan yang terbaik dan senantiasa berbakti kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Maka mungkin seminimalnya adalah jangan pernah membantah dan juga meninggikan suara di hadapan ibu ya Pak Kiai, dan tentunya tetap memuliakan seorang ibu dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya Tribuners, dengan demikian maka selesailah ceramah singkat pada hari ini dalam program Syiar Ramadan 2024, dan tentunya jangan lupa untuk menyaksikan program-program spesial Tribun Timur lainnya. Dan kami ucapkan juga syukron jazakumullah khair Pak Kiai atas ilmu bermanfaatnya, dan mudah-mudahan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menantikan waktu berbuka puasa.
Buka puasa. Semoga Allah menerima seluruh amal baik kita. Semoga setiap langkah kita di bulan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini Tribuners, saya Anissa Husnozan dapat kembali menyapa Anda tentunya dalam program spesial Ramadan Tribun Timur, yakni Syiar Ramadan 2024. Dan dalam beberapa menit ke depan Tribuners, kita akan bersama-sama mendengarkan ceramah singkat atau kuliah 7 menit yang insya Allah akan menjadi ilmu baru bagi kita di bulan suci Ramadan kali ini. Dan yang akan menyampaikan kuliah 7 menit pada hari ini, beliau adalah Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmul Yakin Tompo Bulo, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dan beliau juga merupakan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan ya Pak Kiai. Dan untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore, dan gimana kabarnya Pak Kiai, sehat? Waalaikumsalam, sore alhamdulillah. Ya, jadi berpuasa itu sesungguhnya memang memicu orang untuk sehat. Sumu, berpuasalah kalian agar engkau sehat. Ya. Jadi berpuasa itu, jadi itu kalata perintah sumu. Puasalah kalian. Salah satu manfaat di antara sekian puasa itu agar kamu sehat. Ya. Jadi ana bisihah, alhamdulillah saya sehat. Ya, Masya Allah Pak Kiai. Dan mudah-mudahan Tribuners juga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Pak Kiai, jika di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai seperti apa bakti orang tua seperti apa bakti anak kepada orang tuanya dan seperti apa orang tua bertanggung jawab kepada anaknya. Satu hal atau mungkin nasihat yang paling banyak didengarkan dan bahkan dalam Islam juga disebutkan Pak Kiai bahwa keutamaan berbakti kepada orang tua sebanyak 3 kali di awal itu adalah ibumu baru bapakmu. Lantas bisa dijelaskan ke Pak Kiai seperti apa sebenarnya kemuliaan seorang ibu di mata Islam? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cintanya kedua orang tua kepada anak, apatah lagi yang namanya ibu, itu luar biasa. Dibuktikan, ibu yang melahirkan antara hidup dan mati. Yang kedua, ibu menyusui minimal 2 tahun. Yang ketiga, di saat anak masih bayi, masih kecil, yang paling banyak memeluk anak itu adalah ibu. Seakan-akan malaikat yang diutus Allah kepada anak bayi ini. Ibu, meskipun dia mau makan kue umpama, udah menganga, udah mau masuk kue itu di mulutnya, tapi tiba-tiba anaknya datang. Ibu tidak jadi makan kue itu, tapi tangannya dilarikan ke mulutnya anaknya. Betapa cintanya sang mama kepada anak. Mama atau ibu, meskipun dia pisah tinggal dengan anaknya, kalau ada papanya anaknya di luar daerah, mamanya itu gelisah. Saya ada anak di Mesir 1, ada anak di Turki juga 1 kuliah. Kalau demam anaknya di sana, itu uminya, ibunya itu gelisah. Dia bilang, bagaimana anakku di sana, bagaimana anakku. Jadi seakan-akan silaturahim itu amat dekat kepada mama dibanding dengan bapak. Mamanya bilang, selalu saya ingat anakku. Terkadang suaminya berkata, kau tidur sajalah, tidak apa-apa. Karena seakan-akan dia tidak rasakan. Jadi pengorbanan mama kepada anaknya itu, curahan kasih sayang kepada anaknya luar biasa dibanding dengan bapak. Makanya agama bilang, ibumu baru bapakmu. Luar biasa mama kepada anak. Olehnya itu, sebagai anak, balaslah orang tuamu utamanya kepada mama.
Tapi meskipun apapun yang sekira-kira kita akan perbuat untuk menggembirakan mama, itu tidak setara, tidak senilai dengan setetes air susu ibu. Bayangkan. Di masa Rasulullah SAW, seorang sahabat dia gendong mamanya tawaf dan sa'i. Tidak pernah mengizinkan mamanya berjalan mengitari Ka'bah. Jadi sang anak menggendong mama. Setelah itu dia melapor kepada Rasul, ya Rasul, saya sudah berbakti kepada mama. Kata Rasul, caramu gimana? Saya gendong mamaku tawaf dan sa'i, ya Rasul. Kata Rasul, setetes air susunya ibumu yang pernah engkau isap ketika kau masih kecil, belum terbayar karena engkau gendong mamamu tawaf dan sa'i. Luar biasa. Bahkan ada riwayat bahwa Wais Al-Qarni itu, nama ini amat viral di langit pada waktu itu di masanya, sekalipun tidak viral di kalangan makhluk. Tapi Rasul yang memberitakan bahwa ada orang Yaman namanya Wais Al-Qarni itu amat terkenal namanya di langit. Malaikat pernah tahu. Ternyata apa perbuatannya? Bukan karena tahajudnya, bukan karena duhanya, tapi karena baktinya sama mama. Salah satunya adalah tidak pernah berkata tidak bisa kalau mamanya yang perintah. Kata mamanya, Wais, ya mak, bisakah kamu membawa aku ke Mekah? Umurku semakin tua nak, dan saya belum pernah hadir di Arafah. Langsung Wais Al-Qarni, bisa mak, boleh mak. Sanggup nak? Sanggup mak, sanggup saya bawa. Nanti sesudah berkata bisa, boleh, sanggup, baru berpikir. Gimana tuh caranya bawa dari Yaman ke Mekah, jaraknya kan 1000 kilo lebih. Bagaimana transportnya, bagaimana dengan biaya makan. Tapi tidak pernah berkata tidak bisa kalau mamanya yang perintah. Wais Al-Qarni mencoba pecahkan celengan tempat menabung. Dia pecahkan, dia hitung uang recehan. Ternyata mampu dibelikan anak sapi, bukan sapi, anaknya sapi. Setelah beli anak sapi, dibuatkan kandang di puncak gunung. Jadi kalau sore digendong anak sapi ini naik di puncak gunung, masuk di kandangnya, pagi diturunkan untuk makan. Orang berkata, gila kamu, kenapa tidak taruh di kaki gunung? Padahal itu tujuannya Wais Al-Qarni, dia melatih fisiknya untuk menggendong anak sapi ini naik turun gunung turun, melatih fisiknya supaya kuat nanti membawa mamanya dari Yaman ke Mekah untuk menggendong mamanya. Luar biasa baktinya. 8 bulan yang akan datang sapi ini bukan lagi sapi, tapi bukan lagi anak sapi, tapi sudah menjadi sapi udah benaran, sapi benaran. Dijuallah hasil jualannya sebagai biaya untuk makan di perjalanan. Lalu dia gendong ibunya berangkat ke tanah suci dengan jarak 1000 kilometer lebih. Adakah anak seperti itu sekarang yang membalas kebaikan ibunya, dia mampu menggendong ibunya? Kita tidak usah gendong mama pergi haji, pergi umrah, kan ada pesawat, tinggal dibayarkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Kiai, saya cukup tergugah dengan kisah dari Wais Al-Qarni tadi, dan juga mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi kita Tribuners untuk mengupayakan yang terbaik dan senantiasa berbakti kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Maka mungkin seminimalnya adalah jangan pernah membantah dan juga meninggikan suara di hadapan ibu ya Pak Kiai, dan tentunya tetap memuliakan seorang ibu dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya Tribuners, dengan demikian maka selesailah ceramah singkat pada hari ini dalam program Syiar Ramadan 2024, dan tentunya jangan lupa untuk menyaksikan program-program spesial Tribun Timur lainnya. Dan kami ucapkan juga syukron jazakumullah khair Pak Kiai atas ilmu bermanfaatnya, dan mudah-mudahan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menantikan waktu berbuka puasa.
Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini Tribuners, saya Anissa Husnozan dapat kembali menyapa Anda tentunya dalam program spesial Ramadan Tribun Timur, yakni Syiar Ramadan 2024. Dan dalam beberapa menit ke depan Tribuners, kita akan bersama-sama mendengarkan ceramah singkat atau kuliah 7 menit yang insya Allah akan menjadi ilmu baru bagi kita di bulan suci Ramadan kali ini. Dan yang akan menyampaikan kuliah 7 menit pada hari ini, beliau adalah Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmul Yakin Tompo Bulo, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dan beliau juga merupakan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan ya Pak Kiai. Dan untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore, dan gimana kabarnya Pak Kiai, sehat? Waalaikumsalam, sore alhamdulillah. Ya, jadi berpuasa itu sesungguhnya memang memicu orang untuk sehat. Sumu, berpuasalah kalian agar engkau sehat. Ya. Jadi berpuasa itu, jadi itu kalata perintah sumu. Puasalah kalian. Salah satu manfaat di antara sekian puasa itu agar kamu sehat. Ya. Jadi ana bisihah, alhamdulillah saya sehat. Ya, Masya Allah Pak Kiai. Dan mudah-mudahan Tribuners juga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Pak Kiai, jika di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai seperti apa bakti orang tua seperti apa bakti anak kepada orang tuanya dan seperti apa orang tua bertanggung jawab kepada anaknya. Satu hal atau mungkin nasihat yang paling banyak didengarkan dan bahkan dalam Islam juga disebutkan Pak Kiai bahwa keutamaan berbakti kepada orang tua sebanyak 3 kali di awal itu adalah ibumu baru bapakmu. Lantas bisa dijelaskan ke Pak Kiai seperti apa sebenarnya kemuliaan seorang ibu di mata Islam? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cintanya kedua orang tua kepada anak, apatah lagi yang namanya ibu, itu luar biasa. Dibuktikan, ibu yang melahirkan antara hidup dan mati. Yang kedua, ibu menyusui minimal 2 tahun. Yang ketiga, di saat anak masih bayi, masih kecil, yang paling banyak memeluk anak itu adalah ibu. Seakan-akan malaikat yang diutus Allah kepada anak bayi ini. Ibu, meskipun dia mau makan kue umpama, udah menganga, udah mau masuk kue itu di mulutnya, tapi tiba-tiba anaknya datang. Ibu tidak jadi makan kue itu, tapi tangannya dilarikan ke mulutnya anaknya. Betapa cintanya sang mama kepada anak. Mama atau ibu, meskipun dia pisah tinggal dengan anaknya, kalau ada papanya anaknya di luar daerah, mamanya itu gelisah. Saya ada anak di Mesir 1, ada anak di Turki juga 1 kuliah. Kalau demam anaknya di sana, itu uminya, ibunya itu gelisah. Dia bilang, bagaimana anakku di sana, bagaimana anakku. Jadi seakan-akan silaturahim itu amat dekat kepada mama dibanding dengan bapak. Mamanya bilang, selalu saya ingat anakku. Terkadang suaminya berkata, kau tidur sajalah, tidak apa-apa. Karena seakan-akan dia tidak rasakan. Jadi pengorbanan mama kepada anaknya itu, curahan kasih sayang kepada anaknya luar biasa dibanding dengan bapak. Makanya agama bilang, ibumu baru bapakmu. Luar biasa mama kepada anak. Olehnya itu, sebagai anak, balaslah orang tuamu, utamanya kepada mama. Tapi meskipun apapun yang sekira-kira kita akan perbuat untuk menggembirakan mama, itu tidak setara, tidak senilai dengan setetes air susu ibu. Bayangkan. Di masa Rasulullah SAW, seorang sahabat dia gendong mamanya tawaf dan sa'i.
tidak pernah mengizinkan mamanya berjalan mengitari Ka'bah. Jadi sang anak menggendong mama. Setelah itu dia melapor kepada Rasul, "Ya Rasul, saya sudah berbakti kepada mama." Kata Rasul, "Caramu gimana?" "Saya gendong mamaku tawaf dan sa'i, ya Rasul." Kata Rasul, "Setetes air susunya ibumu yang pernah engkau isap ketika kau masih kecil belum terbayar karena engkau gendong mamamu tawaf dan sa'i." Luar biasa. Bahkan ada riwayat bahwa Wais Al-Qarni itu nama ini amat viral di langit pada waktu itu di masanya, sekalipun tidak viral di kalangan makhluk. Tapi Rasul yang memberitakan bahwa ada orang Yaman namanya Wais Al-Qarni itu amat terkenal namanya di langit. Malaikat pernah tahu. Ternyata apa perbuatannya? Bukan karena tahajudnya, bukan karena duhanya, tapi karena baktinya sama mama. Salah satunya adalah tidak pernah berkata tidak bisa kalau mamanya yang perintah. Kata mamanya, "Wais, ya mak, bisakah kamu membawa aku ke Mekah? Umurku semakin tua nak, dan saya belum pernah hadir di Arafah." Langsung Wais Al-Qarni, "Bisa mak, boleh mak." "Sanggup nak?" "Sanggup mak, sanggup, saya bawa." Nanti sesudah berkata bisa, boleh, sanggup, baru berpikir, gimana tuh caranya bawa dari Yaman ke Mekah, jaraknya kan 1000 kilo lebih. Bagaimana transportnya, bagaimana dengan biaya makan. Tapi tidak pernah berkata tidak bisa kalau mamanya yang perintah. Wais Al-Qarni mencoba pecahkan celengan tempat menabung. Dia pecahkan, dia hitung uang recehan. Ternyata mampu dibelikan anak sapi, bukan sapi, anaknya sapi. Setelah beli anak sapi, dibuatkan kandang di puncak gunung. Jadi kalau sore digendong anak sapi ini naik di puncak gunung, masuk di kandangnya, pagi diturunkan untuk makan. Orang berkata, "Gila kamu, kenapa tidak taruh di kaki gunung?" Padahal itu tujuannya Wais Al-Qarni, dia melatih fisiknya untuk menggendong anak sapi ini naik turun gunung turun, melatih fisiknya supaya kuat nanti membawa mamanya dari Yaman ke Mekah untuk menggendong mamanya. Luar biasa baktinya. 8 bulan yang akan datang sapi ini bukan lagi sapi, tapi bukan lagi anak sapi, tapi sudah menjadi sapi udah benaran, sapi benaran. Dijuallah hasil jualannya sebagai biaya untuk makan di perjalanan. Lalu dia gendong ibunya berangkat ke Tanah Suci dengan jarak 1000 kilometer lebih. Adakah anak seperti itu sekarang yang membalas kebaikan ibunya, dia mampu menggendong ibunya? Kita tidak usah gendong mama pergi haji, pergi umrah, kan ada pesawat, tinggal dibayarkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Kiai, saya cukup tergugah dengan kisah dari Wais Al-Qarni tadi, dan juga mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi kita Tribuners untuk mengupayakan yang terbaik dan senantiasa berbakti kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Maka mungkin seminimalnya adalah jangan pernah membantah dan juga meninggikan suara di hadapan ibu ya Pak Kiai, dan tentunya tetap memuliakan seorang ibu dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya Tribuners, dengan demikian maka selesailah ceramah singkat pada hari ini dalam program Syiar Ramadan 2024, dan tentunya jangan lupa untuk menyaksikan program-program spesial Tribun Timur lainnya, dan kami ucapkan juga syukron jazakumullah khair Pak Kiai atas ilmu bermanfaatnya, dan mudah-mudahan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menantikan waktu berbuka puasa.
Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini Tribuners, saya Anissa Husnozan dapat kembali menyapa Anda tentunya dalam program spesial Ramadan Tribun Timur, yakni Syiar Ramadan 2024. Dan dalam beberapa menit ke depan Tribuners, kita akan bersama-sama mendengarkan ceramah singkat atau kuliah 7 menit yang insya Allah akan menjadi ilmu baru bagi kita di bulan suci Ramadan kali ini. Dan yang akan menyampaikan kuliah 7 menit pada hari ini, beliau adalah Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmul Yakin Tompo Bulo, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dan beliau juga merupakan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan ya Pak Kiai. Dan untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore, dan gimana kabarnya Pak Kiai, sehat? Waalaikumsalam, sore alhamdulillah. Ya, jadi berpuasa itu sesungguhnya memang memicu orang untuk sehat. Sumu, berpuasalah kalian agar engkau sehat. Ya. Jadi berpuasa itu, jadi itu kalata perintah sumu. Puasalah kalian. Salah satu manfaat di antara sekian puasa itu agar kamu sehat. Ya. Jadi ana bisihah, alhamdulillah saya sehat. Ya, Masya Allah Pak Kiai. Dan mudah-mudahan Tribuners juga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Pak Kiai, jika di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai seperti apa bakti orang tua seperti apa bakti anak kepada orang tuanya dan seperti apa orang tua bertanggung jawab kepada anaknya. Satu hal atau mungkin nasihat yang paling banyak didengarkan dan bahkan dalam Islam juga disebutkan Pak Kiai bahwa keutamaan berbakti kepada orang tua sebanyak 3 kali di awal itu adalah ibumu baru bapakmu. Lantas bisa dijelaskan ke Pak Kiai seperti apa sebenarnya kemuliaan seorang ibu di mata Islam? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cintanya kedua orang tua kepada anak, apatah lagi yang namanya ibu, itu luar biasa. Dibuktikan, ibu yang melahirkan antara hidup dan mati. Yang kedua, ibu menyusui minimal 2 tahun. Yang ketiga, di saat anak masih bayi, masih kecil, yang paling banyak memeluk anak itu adalah ibu. Seakan-akan malaikat yang diutus Allah kepada anak bayi ini. Ibu, meskipun dia mau makan kue umpama, udah menganga, udah mau masuk kue itu di mulutnya, tapi tiba-tiba anaknya datang. Ibu tidak jadi makan kue itu, tapi tangannya dilarikan ke mulutnya anaknya. Betapa cintanya sang mama kepada anak. Mama atau ibu, meskipun dia pisah tinggal dengan anaknya, kalau ada papanya anaknya di luar daerah, mamanya itu gelisah. Saya ada anak di Mesir 1, ada anak di Turki juga 1 kuliah. Kalau demam anaknya di sana, itu uminya, ibunya itu gelisah. Dia bilang, bagaimana anakku di sana, bagaimana anakku. Jadi seakan-akan silaturahim itu amat dekat kepada mama dibanding dengan bapak. Mamanya bilang, selalu saya ingat anakku. Terkadang suaminya berkata, kau tidur sajalah, tidak apa-apa. Karena seakan-akan dia tidak rasakan. Jadi pengorbanan mama kepada anaknya itu, curahan kasih sayang kepada anaknya luar biasa dibanding dengan bapak. Makanya agama bilang, ibumu baru bapakmu. Luar biasa mama kepada anak. Olehnya itu, sebagai anak, balaslah orang tuamu, utamanya kepada mama. Tapi meskipun apapun yang sekira-kira kita akan perbuat untuk menggembirakan mama, itu tidak setara, tidak senilai dengan setetes air susu ibu. Bayangkan. Di masa Rasulullah SAW, seorang sahabat dia gendong mamanya tawaf dan sa'i.
tidak pernah mengizinkan mamanya berjalan mengitari Ka'bah. Jadi sang anak menggendong mama. Setelah itu dia melapor kepada Rasul, ya Rasul, saya sudah berbakti kepada mama. Kata Rasul, caramu gimana? Saya gendong mamaku tawaf dan sa'i, ya Rasul. Kata Rasul, setetes air susunya ibumu yang pernah engkau isap ketika kau masih kecil belum terbayar karena engkau gendong mamamu tawaf dan sa'i. Luar biasa. Bahkan ada riwayat bahwa Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni itu nama ini amat viral di langit pada waktu itu di masanya, sekalipun tidak viral di kalangan makhluk. Tapi Rasul yang memberitakan bahwa ada orang Yaman namanya Wais Al-Qarni itu amat terkenal namanya di langit. Malaikat pernah tahu. Ternyata apa perbuatannya? Bukan karena tahajudnya, bukan karena duhanya, tapi karena baktinya sama mama. Salah satunya adalah tidak pernah berkata tidak bisa kalau mamanya yang perintah. Kata mamanya, Wais, ya mak, bisakah kamu membawa aku ke Mekah? Umurku semakin tua nak, dan saya belum pernah hadir di Arafah. Langsung Wais Al-Qarni, bisa mak, boleh mak. Sanggup nak? Sanggup mak, sanggup saya bawa. Nanti sesudah berkata bisa, boleh, sanggup, baru berpikir. Gimana tuh caranya bawa? Dari Yaman ke Mekah jaraknya kan 1000 kilo lebih. Bagaimana transportnya, bagaimana dengan biaya makan. Tapi tidak pernah berkata tidak bisa kalau mamanya yang perintah. Wais Al-Qarni mencoba pecahkan celengan tempat menabung. Dia pecahkan, dia hitung uang recehan. Ternyata mampu dibelikan anak sapi. Bukan sapi, anaknya sapi. Setelah beli anak sapi, dibuatkan kandang di puncak gunung. Jadi kalau sore digendong anak sapi ini naik di puncak gunung, masuk di kandangnya, pagi diturunkan untuk makan. Orang berkata, gila kamu, kenapa tidak taruh di kaki gunung? Padahal itu tujuannya Wais Al-Qarni, dia melatih fisiknya untuk menggendong anak sapi ini naik turun gunung turun, melatih fisiknya supaya kuat nanti membawa mamanya dari Yaman ke Mekah untuk menggendong mamanya. Luar biasa baktinya. Ada 8 bulan yang akan datang, sapi ini bukan lagi sapi, tapi bukan lagi anak sapi, tapi sudah menjadi sapi, udah benaran. Sapi benaran. Dijual lah, hasil jualannya sebagai biaya untuk makan di perjalanan. Lalu dia gendong ibunya berangkat ke Tanah Suci dengan jarak 1000 kilometer lebih. Adakah anak seperti itu sekarang yang membalas kebaikan ibunya, dia mampu menggendong ibunya? Kita tidak usah gendong mama, pergi haji, pergi umrah, kan ada pesawat, tinggal dibayarkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Kiai, saya cukup tergugah dengan kisah dari Wais Al-Qarni tadi, dan juga mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi kita Tribuners untuk mengupayakan yang terbaik dan senantiasa berbakti kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Maka mungkin seminimalnya adalah jangan pernah membantah dan juga meninggikan suara di hadapan ibu ya Pak Kiai, dan tentunya tetap memuliakan seorang ibu dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya Tribuners, dengan demikian maka selesailah ceramah singkat pada hari ini dalam program Syiar Ramadan 2024, dan tentunya jangan lupa untuk menyaksikan program-program spesial Tribun Timur lainnya, dan kami ucapkan juga syukron jazakumullah khair Pak Kiai atas ilmu bermanfaatnya, dan mudah-mudahan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menantikan waktu berbuka puasa.
Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini Tribuners, saya Anissa Husnozan dapat kembali menyapa Anda tentunya dalam program spesial Ramadan Tribun Timur, yakni Syiar Ramadan 2024. Dan dalam beberapa menit ke depan Tribuners, kita akan bersama-sama mendengarkan ceramah singkat atau kuliah 7 menit yang insya Allah akan menjadi